satu lagi nih Abang Po, ya. Ini luar biasa lagi nih Abang Po, ya. Aduh, aneh pas ngobrol tadi langsung tegung-tegung gitu ya. Pokoknya bener-bener dah. Udah bisa dari hal yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Yang tadinya kerja di satu perusahaan, dia ninggalinnya bukan apa ya Bang Bu, dia nekunin hobinya sehingga dia bisa keluar dari kerjaan dan punya waktu lebih banyak lagi sambil hobinya. Bang Rizky. Bang Rizky gimana nih? Aneh kalau di darat dipanggilnya biasanya Rizky. Cuman kalau di udara ada channelnya juga nih, dikenalnya sebagai Bang Jenggot. Bang Jenggot. Udah ada channelnya ya? Ada. Channelnya Bang Jenggot Arteri. Bang Jenggot Arteri. Gitu. Cerita apa tuh kalau di channel tuh? Tentang panahan. Panahan? Tentang panahan. Oke. Jangan lupa Bang Po. Bang Jenggot Panahan ya. Nanti subscribe. Gimana terus Bang? Ya, kalau untuk saya sebelumnya backgroundnya emang di marketing, kemudian di retail, banyak di perusahaan-perusahaan mulai dari telekomunikasi sampai ke bahan bangunan begitu. Terakhir itu yang di Konblok Indonesia. Nah, 2015 itu saya mulai diajakin sama teman untuk belajar olahraga panahan. 2015 gitu, untuk belajar. Berarti baru 5 tahun Bang ya? Baru 5 tahun. Kemudian saya belajar sedikit-sedikit. Cuman panahan ini emang ada sisi unik dan ada daya tarik tersendirinya, Pak. Sehingga saya bisa memutuskan untuk meninggalkan semua yang udah saya jalankan. Akhirnya fokus di sini. Seperti itu. Jadi daya tarik utamanya itu dari sisi yang pertama, olahraga ini diperintahkan bahkan dianjurkan sama junjungan Nabi kita nih. Sunnah. Ya. Apa manah? Gitu. Mau manah berkuda sama berenang ya. Sama bergulat ada lagi. Ada bergulat juga. Bergulat juga. Terus di situ saya mulai belajar bagaimana sih olahraga panahan. Kemudian sekaligus hobi juga. Makin lama makin cinta gitu kan. Makin cinta dari hobi cinta. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar fokus di apa yang saya cintai ini. Fokus apa yang dicintain apa? Terus. Nah, ketika kita fokus, kemudian kita yakin. Saya yakin dulu suka nyelepet juga deh Bang. Iya, nyelepet pun kecapi kayaknya juga nih. Begitu bakalnya tuh. Di kalau bakalnya tukang nyelepet. Sasaran gitu pohon kecapi. Kecapinya di mana tuh Bang? Daerah mana? Emang aslinya mana nih? Kalau aneh asli Bayoran Lama. Bang Po, Bayoran Lama kayak jauh gitu ya. Terus Bang. Iya. Terus. Nyelepet pohon kecapi pakai biji melinjo Bang. Kagak jauh tuh nanamnya biasanya kan. Terus akhirnya memperdalam, belajar, ikut pelatih perpani, mengambil sertifikasi, kemudian menekuni sebagai pelatih profesional seperti itu. Nah, terus selain menekuni sebagai pelatih, saya pun waktu itu masih bergabung di salah satu klub nih. Ada klubnya ya? Ada klubnya di Tangerang Selatan, klub besar di Tangerang Selatan. Nah, cuman saya punya impian, di mana saya punya keinginan panahan ini harus dikenal oleh masyarakat yang jauh lebih luas. Jauh lebih luas, segala lapisan lah ya? Segala lapisan masyarakat. Karena panahan ini terkesan masih eksklusif. Masih eksklusif? Nggak semua orang tahu tentang olahraga panahan. Nggak semua masyarakat tahu tentang bagaimana cara belajar panahan. Beda sama selepetan ya? Beda sama selepetan. Terus. Nah, dia bisa beli alatnya di mana, dia belajarnya di mana, itu nggak banyak orang yang tahu. Seperti itu. Artinya kalau saya di klub, orang yang datang itu orang yang emang dia meniatkan untuk belajar olahraga panahan. Emang niat ya? Emang niat, karena dia ke klub. Sama kayak orang dibawa sama orang tuanya Bang, ijik-ijik ke sekolahan Bang.
Iya kan? Kagak mungkin lu, wah kagak mau anak gue sekolah di sini, terus ngapain dibawa ke sekolah? Iya, benar Gitu. benar Iya kan? benar. Nah artinya ketika tuh orang tua bawa bocah, ijik tong, panahan nih tong, gitu kan? Berarti kan dia harus main panahan di situ. Benar. Gitu. Nah, ada orang tua, ada sebagian warga yang belum keinginan, bahkan belum tahu ada panahan di Tangsel. Gitu. Artinya kita butuh wadah, sarana, tempat di mana warga Tangsel ini bisa ngumpul, kenal panahan. Ya. Gitu. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Berdasarkan dari hal itulah kita berkolab gitu. Akhirnya saya sama Bang Arif nih, Bang Arif ini teman saya dari SMP, SMA, udah lama gitu. Terus ketemu, dipertemukan lagi nih anaknya Gara-gara panahan. gitu. Terus. Akhirnya kita punya impian yang sama. Kemudian impian itu kita tuangkan dalam sebuah konsep yang dimatangkan sama Bang Afif menjadi sebuah tempat yang menampung apa yang kita inginkan. Di sini akan menjadi satu-satunya tempat nongkrong yang cozy, ada indoor, ada outdoor, makanannya ramah dalam artian sehat, harga terjangkau. Iya. Nggak bikin dompet sekarat. Iya, benar. Itu Bang. Nah, ketika warga Tangsel main kemari, dia akan kaget, Bang. Karena ini satu-satunya kafe yang ada Cherry Ranch. Movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals apple. Cherry Ranch namanya. Cherry Ranch ya, Bang. Ini gitu. Jadi warga Tangsel itu yang sebagian besar nggak tahu tentang panahan. Ketika mereka datang ke sini, mereka akan kenal dengan panahan. Bang, aneh potong nih, Bang. Siap. Apa Jadi yang dipotong, gini, Bang? omongan dikit. Kita sering lewat sini nih. Iya. Orang agak paham ini panahan. Mudah-mudahan di channel kita ini orang bisa tahu di sini ada area panahan sama tempat ngopi sambil santai. Keluarga ababenya datang ke sini bawa laptop, dia sambil kerja sambil ngangon anaknya di sini. Ngangon anak. Betul. Di sini gitu. Nah, sekarang kan orang juga kadang-kadang mau mampir ini, gimana nih cara biar bisa gua datang ke sini bawa cuma sopetan doang bisa mana, caranya gimana? Apa ada tempat sewa atau ada fasilitas apa aja di tempat ini nih? Begitu. Pertama, orang yang datang ke sini adalah biasanya orang umum yang dia belum kenal tentang panahan. Ketika dia ke sini, dia ngeliat ada lapangan panahan, dia akan nanya nih, ini gimana mainnya nih? Nah, kita di sini memberikan fasilitas free trial, bebas bermain, bebas mencoba untuk semua warga Tangsel yang pertama kali datang ke Arjeris untuk nyobain panahan. Tetangga gue besok kesini semua dulu dah kalau mau nyoba panahan gratis dulu nih. Merinding gue kalau dengar gratis. Besok penuh nih jadinya. Terus bang. Kita kasih kesempatan bagaimana dia menggunakan peralatan safety-nya. Busur kita pinjemin, kemudian anak panah kita pinjemin, ada pelindung dada, chest guard, pelindung jari finger tap, pelindung tangan arm guard, pakai quivernya, dia akan berasa jadi atlet profesional di sini tanpa biaya. Kayak Joro deh ya. Bukan. Robin Hood. Kalau Joro apaan ya? Kalau Joro anu. Gak boleh salah di sini Bang Po. Terus. Ketika dia udah nyoba, dia akan muncul rasa cinta. Iya. Yang kita cari rasa cinta itu, Bang. Bener. Gitu. Baru ketika ada beberapa orang yang dia nggak pernah tahu, ternyata begitu dia nyoba dia ahli, ternyata bakat terpendam. kenapa panahan itu disunahkan? Karena ternyata panahan ini mudah, Pak. Semua orang itu secara naluri ya, secara insting pasti ngerasa gue mau bisa gitu, Pak. Gitu ya? Iya, semua manusia itu secara insting pasti kemana mah gampang, tarik jebret. Iya, benar. Pas dia nyoba kagak kena.
Baru penasaran nanti ya. Baru penasaran. Masa gue kagak bisa. Masa gue kagak bisa gitu. Ngeliat di sini yang main bocah, lah bocah jago amat. Lah gue kagak kena. Tadi ada ngeliat tuh anak kecil di situ latihan, buset sekali tarik jebret. Itu udah baru berapa kali latihan kayaknya, masih agak tapi Iya. udah dapat itu pilnya. Nah itu jadi anak-anak itu ada kelas privatnya di sini. Ada privat ya? Ada privatnya. Jadi dia yang mau mengenal panahan ini lebih dalam lagi, kita kasih kelas privat. Nanti akan didampingin sama coach yang bersertifikat perpani, dikasih tahu tentang tata cara memanah yang baik, sehingga nanti anak itu kalau dia mau gabung di klub, dia udah punya modal tentang ilmu tentang panahan, Mbak. Jadi pas masuk klub kagak kuper-kuper amat. Iya. Ngerasain Paling enggak ngangkatnya tuh begini dulu ya, kagak baru. Iya, seenggaknya dia udah tahu gitu kan. Bagaimana alat yang baik, bagaimana teknik memanah yang baik. Bang, coba kasih ilmu dikit bang. Jadi dari bawah begini, ini apa dari atas dulu nih bang? Biasa. Kalau Ada teknisnya nih? Ada teknisnya, Bang. Ada teknisnya. Jadi kalau untuk memanah itu enaknya Iya. dia itu angkat sedikit, Bang. Nah, dengan posisi tangan ini sejajar sama mata kita nih. Zap. Nanti setelah sejajar sama mata, ditarik stringnya sambil tangannya turun nih. Nah, gitu. Jadi nggak sembarang narik. Bang Ana barusan nanya apa ngetes tuh? Itu ngetes kalian nanya Enggak, kayaknya. bukan. Ana mau ngasih tahu kalau pelatih di sini udah luar biasa bang Po. Hati-hatinya ya. Nih ya bang Po, setelah panahan ada pesan-pesan nggak nih bang buat orang Tangsel khususnya yang Siap. seluruh Jakarta nih, biar jangan ragu-ragu nih kesini nih. Untuk warga Tangsel khususnya tetangga kita Jakarta, Iya. Bogor, Bojongsari, Bojongkenyot, Bojonggede gitu kan, sampai Pondok Petir gitu kan. Ini kalau misalnya mau mengenal olahraga panahan dengan baik, mudah dan meriah, datang di Karceris. Nah, Gitu, datang ke Karceris, nanti kita bisa belajar panahan. bang kalau privat anak-anak berapa tuh? Kalau privat anak-anak sendiri, Hah? sendiri. Bukan. Bingung kan deh? Boleh kan kita nanya ongkosnya berapa? Udah, kalau nih, ongkosnya ada, Bang. Ya orang ini kan orang tua nih udah mulai nyagerin. Bisa. Ya nyagerin dana. Gue pengen anak gue nih serius di panahan sekitar berapa tuh bang? Ya, kalau untuk privat itu kita 100.000 per pertemuan. 100.000 Sekali per pertemuan itu durasinya 2 jam, didampingin sama seorang pelatih, Iya. dipinjemin alatnya. Tinggal bawa bekal. Kalau kagak bawa bekal, jajan di mari. Nah, kalau untuk sunnah Rasul yang diajarin kayaknya itu nggak mahal abang Bo ya. Tinggal waktunya aja di arrange kesini nih abang. Betul. Minta pesen-pesen ya, sesuatu yang bisa motivasi kawan-kawan aneh nih ya. Cuma yang jelas gini ya abang Bo, yang namanya bersinergi itu kudu punya visi dan misi yang sama. Dan ada satu perekat yang udah terjalin lama bang Bo. Ya. Bang Arif silakan pesen-pesennya nih gimana nih buat teman-teman kita nih. Intinya sih kalau saya ya takut untuk usaha. Jangan pernah takut untuk usaha. Coba untuk usaha sekecil apapun, kalau emang kita ada keahlian itu coba dijalanin. Gitu loh, coba dilaksanain. Nanti karena kesempatan itu nggak akan 2 kali. Coba manfaati kesempatan yang ada dan coba berimprovement apa yang baik dilakuin, insya Allah lah kalau rezeki mah nggak kemana bang. Betul. Yang menarik lagi Bang Arif gini ya. Kalau aneh ngelihat pengusaha itu bukan dia lihat dari penghasilan. Dari awal pertama dia buka, aneh pasti lihat visi misinya. Anak muda yang udah membuka lapangan pekerjaan itu luar biasa bang. Luar biasa. Abang Rizky ngelatih orang ya, terus dia ngelatih orang itu jariah. Jariah yang insya Allah nggak ada batasnya. Ya. Bang Apip juga ngajarin orang untuk usaha, itu ada jariah-jariah yang kuasa lah, yang apa namanya, yang tahu. Makanya kita inovasi tanpa batas, kuncinya lakukan. Ya, jangan ditahan. Ada sih gini nih ya, yang jelas ini adalah 3 kekuatan besar yang bersatu dari seni, ya dari seni Bang Apip nih, dari olahraga Bang Rifki, nih manajemen. Jadi kalau udah jadi satu gini terus jadi satu visi, aneh nggak yakin nih kalau stop di sini aja nih inovasinya. Pasti ada inovasi besar lagi. Yang paling penting Bang, bisa
bagi keberkahan buat yang lain, ya, buka lapangan kerja lebih luas, dan ada niat nih kayak Prancis nih. Iya, kemitraan. Hah? Lagi dalam pelajaran untuk bisa. Jadi kalau ada orang yang punya modal, punya apa buat bekerja sama, buka tempat lain, kebuka ya. Buka. Jadi Kebuka. target kita ke depan adalah kita juga bukan hanya retail sekedar jual ini, tetapi bagaimana kita nanti memberi kesempatan teman-teman untuk bisa memiliki seperti ini. Ya. Tentu melalui manajemen kami ini. Jadi kalau Bang Arif tadi bilang jangan pernah takut usaha, saya bilang usaha ini tidak bukan hanya modal uang saja, tetapi bagaimana kita berkolaborasi bukan skill, kemudian nanti dimantapkan dengan orang-orang yang kira-kira punya modal, lalu kita energikan. Di sini targetnya yaitu tadi kita menjual manajemen. Mungkin ada ekspansi ke depannya nanti yang akan kita lakukan. Ya, Ekspansi lagi ya. Tunggu di jadwal 2021. Jadwal selanjutnya. masih bersama Bang Ji. Iya. Kita demennya emang gitu bang, ngagetin. Anda kindik tentunya nongol lah. Anak ini. Abang Po, niat aneh nih dua emang kalau ngimpleng usaha orang. Pertama itu apa? Kita promosi tempat ini luar biasa. Ya, pokoknya sekali datang ke sini pasti besoknya datang lagi. Yang kedua, kita ngomongin peluang usaha. Yang jelas orang-orang ini juga orang-orang luar biasa ini ngebuka peluang buat Abang Po yang mau usaha sama dengan yang luar biasa ini. Ini luar biasa Bang, bener. Aneh ketemu orang-orang yang energi positifnya baru ketemu semenit 2 menit aja udah kebakar Abang Po. Mudah-mudahan video ini Abang Po yang nonton kebakar juga nih. Yang udah nggak tahan pengen usaha mulai besok. Kesalahan terbesar adalah menunda Bang. Iya. Menunda, begitu kita mulai nunda, akhirnya besoknya orang lain yang mulai usaha yang ada di pikiran kita. Iya. Kasihan deh lo. Oke Bang Po, jangan lupa subscribe channel Balai Bang Ji. Apa Bang? Bang Jenggot Arceris. Bang Jenggot Arceris. Iya. Kita ketemu di implengan berikutnya. Semoga ini manfaat. Ani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.